Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat dong, harus teman-teman di rumah harus sehat, teman-teman di rumah harus baik kabarnya, teman-teman di rumah harus selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik, selamat datang ya. Teman-teman yang sudah support Mas Tulus dengan pencet tombol subscribe, terima kasih banyak yang mau ya. Mungkin masih ada yang mau berkenan subscribe, pencet tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng, like, kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, segala sesuatu yang kurang baik tadi semoga segera Allah perbaiki, amin. Dan juga teman-teman yang sekarang mungkin sedang terlilit hutang piutang, saya doakan juga semoga hutangnya lunas, Allah berikan jalan, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa semangat teman-teman. Mas Tulus kesiangan ya saudaraku, aku udah 2 hari sih, tapi yang hari ini yang terparah, mungkin karena hari ini tuh jatuh tempo dan aku harus mencari sesuatu hari ini, dan karena kepikiran mungkin ya, jadi bangun tidur tuh kepalanya sakit banget, dan tadi agak kesiangan juga karena harus pelan-pelan. Ini aja aku belum masak teman-teman, aku bikin video dulu buat kalian untuk tayang, nggak tahu bisa tayang jam 11 atau enggak, tapi aku dulu kan bikin video sebelum masak karena Mas Wardi masih ada sayur pare kemarin buat sarapan. Jadi nanti kita masaknya siang-siangan aja setelah syuting ya. Apapun itu pokoknya teman-teman di rumah semoga kabarnya baik, semoga sehat. Jangan sampai kayak Mas Tulus wes, pokoknya aku selalu doa sama Allah sekarang, tak indite, tak gawane mati, tak gawane ning alamku. Istilahnya ya, simpelnya begitu. Aku doa sama Allah betul-betul, ya Allah mudah-mudahan yang ngalami hal seperti ini saya aja, jangan sampai orang lain. Karena aku banyak terima DM dari teman-teman, ada yang bundir, ada yang nekat ini, ada yang maaf gila dan segala macam, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah saya masih dikasih mental yang bagus dengan beban yang mungkin bisa jadi aku lebih di atas mereka ya, lebih besar aku, tapi aku bersyukur Allah ngasih aku kuat gitu loh. Badanku tuh dikasih kuat, psikisku kuat, jadi aku nggak sampai melakukan hal-hal yang di luar nalar. Karena dengan kalian bercerita ke saya, banyak DM yang masuk itu, satu yang lain ngehujat, yang 1, 2, 3 tuh lebih banyak yang support dan menceritakan. Mas, bahkan Mbak Nevi tadi cerita temennya baru 40 hari, naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Aku masih punya anak bajang yang masih mau aku urus, aku masih punya harapan, aku pengen punya panti asuhan khusus ibu-ibu atau bapak-bapak lansia.
Aku pengen nasi box semuanya aku yang handle. Aku pengen channel ini besar, menghasilkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang pengen aku lakukan. Aku masih pengen nyari sesuatu yang banyak lagi untuk aku bekal mati. Istilahnya simpelnya begitu. Jadi, Alhamdulillah min zalik, ya Allah, kuat nggak kuat aku harus lawan semua ini. Jalan pasti Allah akan berikan jalan. Cuman sekarang ya wis, yang penting kita harus semangat ya teman-teman. Jangan sampai apapun yang sedang kita hadapi itu membuat kita jadi lemah. Jangan sampai, pokoknya teman-teman harus kuat. Kalian di rumah harus lawan semuanya. Cari jalan, kalau tidak setidaknya temui. Kemudian ya kalau tetap nggak nemu juga tetap harus sabar. Jangan sampai putus asa atau cari jalan pintas lain. Nauzubillah, jangan sampai ya. Harus semangat ya teman-teman. Semoga Gusti Allah berkahi kita. Allah berikan kekuatan kita, mental, jasmani kita diberikan kuat supaya menghadapi semuanya tuh kuat. Amin. Amin. Yuk semangat. Semangat. Hari Jumat ya saudaraku, hari yang cukup baik buat bersedekah. Jangan lupa sebelum kita bahas, hari ini kita bahas apa? Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan banjir bandang, ya sorry, bukan banjir bandang, tapi banjir lahar dingin yang terjadi di Semeru. Ternyata bener, aku baru dapat info dari teman-teman soal Semeru yang banjir sampai kemarin. Kemarin lumayan parah 15, dan aku baru mendapatkan infonya ini dari anak-anak yang kemarin cerita soal itu, tapi aku kan belum tahu jelasnya ya gunung mana yang ada erupsi kemudian juga mengirimkan lava dinginnya tadi, atau lahar dingin, kok lava sih, lahar dingin tadi, gunung mana aku nggak tahu dan aku baru tahu. Jadi kita akan bahas hari ini ya soal Gunung Semeru yang erupsi mengakibatkan banjir lahar dingin di desa tempat aliran pembuangan lahar dingin tersebut, di mana nanti kita akan bahas secara detail ya. Sebelumnya teman-teman, hari Jumat hari yang cukup baik untuk bersedekah. Jadi Mas Tulus, selain kita sudah open donasi untuk sedekah bumi karena waktunya masih panjang, kita masih tunggu, semoga Allah berikan keajaiban. Teman-teman juga jangan lupa tambahin nasi box yang waktunya sudah mulai mepet. Harapanku paling tidak tanggal 20 itu sudah di angka full sih sebenarnya. Cuman tadi pagi aku intip baru 2 juta lebih sedikit. Ini sebelum syuting aku cek tadi baru 2 juta, kurang dikit. Kurang dikit, lebih sedikit doang ya. Nanti kita akan spill tanggal 20 ya teman-teman ya. 2 jutanya masih kurang sedikit, lebih sedikit lagi. 2 juta 100 sekian. Jadi baru lebih sedikit. Makanya ya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi semoga Allah bantu dengan tangan Allah. Amin. Teman-teman yang masih ingin bantu sedekah nasi box, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman ya. Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kemudian kalau teman-teman bantu sedekah bumi, silakan nanti cek kolom komentar paling atas ya. Sedekah bumi di kolom komentar paling atas, rekeningnya BNI. Ingat-ingat, kalau BNI buat sedekah bumi gak ada minimal alias seikhlasnya, berapapun boleh. Kalau BRI itu untuk sedekah nasi box minimalnya Rp12.000. Ye? Oke, siapapun yang sudah bantu tanpa terkecuali matur sembah nuwun. Mudah-mudahan rezekinya jenengan ngajak rezeki yang lain buat bantu. Amin. Semoga hajatnya jenengan apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, keluarga, usia, dan usahanya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jenengan yang sedekahnya lancar, jenengan yang sedekahnya juga reguler, mudah-mudahan rezekinya juga lancar dan tentunya reguler buat teman-teman yang sudah bersedekah nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Semoga Allah berikan jalan, semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di bulan Mei ini terlaksana. Amin ya Allah. Anak-anakku sudah mangkat, tadi mulai sepi meneh. Sudah mulai berangkat lagi ke Banyuwangi lagi. Aku harap sih nggak ada cerita apa-apa ya. Karena Jawa Timur ternyata lagi nggak baik-baik aja teman-teman. Jawa Timur memang saat ini sedang lagi kena dampak cuaca ekstrim yang agak lumayan ya. Jadi banjir, ada longsor, ada beberapa titik juga, itu juga sedang ramai di beberapa media sosial. Jadi ya anak bajang nih kadang-kadang bercerita dengan kepolosan mereka, tapi bisa kita
Bukan berarti kita anggap itu sebagai prediksi ya, tapi pandangan mereka itu bisa kita cerna, kemudian kita jadikan sebagai bahan kehati-hatian. Menurut aku sih lebih ke situ ya. Terima kasih ya sayang-sayangku, terima kasih sudah jadi berkat. Aku kadang-kadang suka ngomong begitu sama mereka. Terima kasih sudah jadi berkat buat Lek Tulus, terima kasih sudah ngasah kesabarannya Lek Tulus, terima kasih sudah menyemangati Lek Tulus. Aku selalu bilang seperti itu. Aku selalu bilang sama Allah, terima kasih ya Allah dikirimkan orang-orang baik menjadi berkat buat aku. Ada yang ngirimin makanan, ada yang ibarat kata Allah ciptakan jadi bayi bajang, kemudian menjadi pokoknya semuanya terlalu berkat. Jadi aku luar biasa berterima kasih kepada Tuhan karena semua tuh proses ya. Allah yang Allah kasih ke kita tuh semuanya proses. Jadi ini luar biasa, oke? Sehat berkah bagi kita semua ya. Yang pesan minyak bidara, teman-teman WhatsApp-nya 0857 sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kemudian teman-teman bisa langsung konfirmasi pesannya berapa, nomor HP yang bisa dihubungi sama nama penerima jangan lupa ya. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin, amin ya robbal alamin. Di tanggal 13 Mei 2025 teman-teman. Jadi ada sebuah kejadian yang artinya diawali oleh erupsi dari Gunung Semeru sendiri yang mengakibatkan banjir lahar dingin di hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru yang menyebabkan tanggul rusak di Dusun Bondeli, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang ya. Banjir tersebut bisa merusak. Kenapa? Karena membawa elemen-elemen isi dari lahar yang ada di gunung, termasuk ada batuannya. Sehingga ada beberapa jalan yang rusak, kemudian juga tanggul jebol, bahkan mengisolasi jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang ya. Dari kejadian tersebut sedikitnya ada 139 kakak atau 474 jiwa terisolasi akibat jalur utama ke dusun tersebut terdampak lahar hujan Gunung Semeru sejak Selasa kemarin, sejak tanggal 13. Jadi banjir lahar dingin ini terjadi diawali oleh erupsi dari Gunung Semeru, kemudian ada kadar hujan yang cukup tinggi di puncak Semeru sehingga laharnya turun ke bawah. Dan kenapa merusak? Karena ada komponen lain, bukan hanya air dan pasir tapi ada batuan juga, sehingga menghalangi perjalanan karena menutup jalan ya. Kemudian juga aku dikirimin ini sama Mbak Ipung, ada jalan yang tertutup juga di Jawa Timur. Aku tuh yang diomongin anak-anak kemarin ya, meskipun cuma dongeng mereka ketika jalan-jalan, itu tuh sebagian besar semuanya beneran teman-teman, dan sebagian besar terbukti. Dan salah satunya gunung ini, kemudian jalannya tertutup di wilayah Jawa Timur juga. Tadi di-share aku pagi-pagi dan aku cukup mengagetkan juga ya. Anak-anak ini ternyata ada manfaatnya ya. Tadilah aku sih berpikir, makanya setiap orang itu gak ada yang kebetulan. Kayak aku kenal sama jenengan kenal sama saya, terus klik berasa kayak saudara, padahal kan kita bukan siapa-siapa kan, kita nggak kenal satu sama lain. Nah itu berarti sesuatu yang tidak artinya bukan sesuatu yang disengaja. Pasti Allah sudah mengatur, oh ini Tulus nanti kenal sama si A si B, berasanya kayak saudara, berasanya kayak kenal, padahal mah kita nggak kenal kan. Itu hal yang nggak terduga, termasuk dengan adanya anak-anak Bajang kemudian jadi clue, jadi pengingat, ya itu tadi Allah sudah atur seperti itu. By the way, dari hasil analisa saya baca dari angka 13 sampai tanggal 15 ya. Saya bacanya 13 sampai 15. Kenapa? Karena kemarin itu lumayan yang terbesar. Tanggal 15 kemarin lumayan yang terbesar. Jadi kalau sudah dari tanggal 13 sudah besar, 15 katanya sudah yang paling besar dan semakin parah untuk mengisolasi warga yang akan keluar. Jadi nggak bisa kemana-mana karena akses jalan satu-satunya katanya itu. Kemudian banyak batuan, jadi airnya bukan cuma air aja, ada batu yang lumayan. Dan itu tuh kalau kata yang share info ke aku, ada yang batunya yang tajam gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngenain itu bisa ya berdarah atau tidak, tapi luka karena itu tajam, batunya keras ya. Dan campur dengan air, udah hujannya kenceng, airnya kuat, ada disertai pasir dan juga batuan, sehingga ini agak lumayan berbahaya. Dan tadi aku juga lihat video yang dikirimkan, ada beberapa anggota polisi yang membantu anak-anak nyebrang ya. Dan aku harap mudah-mudahan ini hanya sebatas ya sekedar segini saja, jangan ada besar, jangan sampai ada
Jangan sampai menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, kemudian musibahnya akan meluas, harapanku juga tidak. Mudah-mudahan tidak. Nah, pandangan Mas Tulus terkait dengan erupsi atau banjir lahar dingin di wilayah Semeru tersebut, apakah ada kemungkinan akan melonjak? Intuisinya, kalau saya garis bawahi, sekali lagi saya pakai ilmu cocok logi ya teman-teman, apa yang saya bisa, ilmu cocok logi. Dari tanggal 13 sampai 15. Kalau terhitung dari angka-angka tersebut, teman-teman, secara garis besar yang paling utama sebetulnya diingatkan adalah masyarakat sekitar. Khususnya mungkin ya Jawa Timur saja yang sedang diingatkan. Angka 1313 itu satu tanah, 3 itu bisa simbolnya gaib ya. 36 tuh sama simbolnya gaib, bisa perlambang perleluhur, bisa perlambang jin, bisa perlambang sesuatu yang halus atau sesuatu yang tidak berwujud. Sehingga kalau kita artikan banjir lahar dingin ini menjadi pengingat atau pengiling-iling oleh masyarakat sekitar Semeru, jawaban aku betul. Dan kalau misalnya teman-teman bertanya apakah akan dengan skala lebih besar, apakah akan lebih merusak, apakah juga akan menjadi skala yang kurang baik, apakah akan terus ada dampak-dampak besar di balik musibah tersebut? Jawaban aku sebenarnya kurang tepat kalau digambarkan akan ada terus-terusan. Tetapi secara garis besar kalau diartikan ini akan sedikit melemah, tetapi jangkanya panjang. Sehingga kalau dalam waktu dekat, beberapa hari ke depan, masih perlu diwaspadai. Menurut hitungannya ya, teman-teman. Jadi intuisinya ini adalah pendek, tidak panjang. Sehingga kalau begitu beberapa hari beberapa hari ke depan, kemungkinan peningkatannya akan ekstrim. Peningkatannya akan besar. Kalau kayak 13, 15, 16, 17, sampai tanggal 19, elemen tanah itu kan lumayan ya. Elemen tanah yang aku baca sampai tanggal 19 kemungkinan juga masih ada peningkatan. Cuman kalau lewat dari bulan Mei misalnya, sepertinya juga akan sedikit lebih mengecil, bahkan juga bisa tidak ada sama sekali. Amin. Nah, apa hal terkuat yang bisa kita baca? Elemennya masih sama elemen tanah. Jadi kayak apa ya? Peringatan dari leluhur, peringatan dari tempat tinggal, peringatan dari bumi yang memperingatkan kepada kita semua, khususnya masyarakat Lumajang atau yang berada di sekitar Gunung Semeru. Itu sebuah peringatan. Mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai, silakan dicari tahu, kemudian silakan diperbaiki. Menurut saya ini salah satu poin peringatan yang lumayan kuat ya. Kuat banget sih enggak, cuman secara jangkauan kalau kita baca 13 sama 16 tuh banyak 16. Jadi 1, 3 itu tuh kecil, sehingga kalau saya artikan di sini peringatannya, makanya saya sampaikan di awal, sepertinya hanya untuk masyarakat yang di seputar Semeru saja. Ada yang salahkah dengan Semeru? Ada yang salahkah dengan gunung tersebut atau dengan wilayah tersebut? Adakah pembangunan-pembangunan tidak seharusnya? Adakah sesuatu yang dijarah? Adakah sesuatu yang justru melukai? Adakah sesuatu yang tidak sesuai? Silahkan dicari tahu. Itu sudah pasti, sudah sangat kuat menurut hitungan saya. Ini warning yang disampaikan gunung itu sendiri. Gunung Semeru itu lagi ngasih warning kepada kita, kepada kalian yang dekat-dekat dengan Gunung Semeru. Ada apa dengan masyarakat sekitar? Apakah memang ada yang salah? Silahkan dicari tahu, kemudian diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, semuanya akan baik-baik saja. Harusnya. Cuma sayangnya kalau jangka pendek, tadi seperti hitungan saya, di tanggal 19 ini kemungkinan masih ada pengulangan-pengulangan yang sama. Ya, untuk jangka pendeknya dengan skala yang besar. Nah, jangka panjang, elemen tanah dan juga 1 dan 3 ini juga bisa menjadi simbol kecelakaan yang agak lumayan berbahaya menurut saya. Kita sudah melihat banyak sekali kejadian-kejadian serupa yang kemarin kecelakaan di mana-mana. Aku banyak baca berita dan teman-teman kadang-kadang mas bahas kecelakaan gini teman-teman, aku tuh nggak bisa kita tuh bahas atau mengulang 2 hal kejadian serupa yang mungkin kecelakaan di sana kecuali kejadian tersebut tuh besar. Kalau cuma ibarat kata dari Purworejo sudah besar ya, ada viral juga. Kemudian kita bahas kecelakaan yang terjadi di Palembang, sedangkan tidak banyak orang yang tahu, itu juga agak susah aku bahasnya. Jadi memang aku pilih-pilih topik biar nggak membosankan buat teman-teman yang nonton. Emang sengaja saya buat sedemikian rupa supaya teman-teman nggak bosan gitu loh. Jadi kalau mentang-mentang ada kecelakaan Purworejo terus kecelakaan di Palembang yang tidak up, kecelakaan di kampungnya Mas Tulus misalnya, ya itu kan nggak banyak orang tahu. Jadi Mas Tulus nggak bisa up juga ke situ, meskipun kejadiannya juga beruntun dari beberapa kejadian sebelumnya. Jadi ya kita jeda-jeda, kita cari-cari yang mana yang bisa kita angkat untuk jadi pembelajaran. Artinya tidak semuanya bisa saya angkat ya, apalagi kecelakaan. Dan poin dari sini saya masih melihat elemen tanah yang luar biasa, salah satunya adalah
kecelakaan darat. Ini hati-hati. Poin yang lumayan sih, agak lumayan. Sedangkan kalau untuk Semeru sendiri, kemudian dia akan erupsi, kemudian kejadian akan semakin besar, sedangkan kadar hujan kita sudah tahu kemarin ya, anak-anak menyampaikan bahwa ada kemungkinan, sekali lagi bukan satu yang pasti, ada kemungkinan kalau Jawa Timur akan terus diguyur hujan, ya, akan lumayan cuaca ekstrim, sehingga ini agak bahaya sepertinya. Jadi kalau misalnya dalam waktu dekat, masyarakatnya juga, nauzubillah, kalau emang tempatnya menjadi apa bisa berdampak gara-gara lahar dinginnya, mungkin bisa disiapkan tempat-tempat yang lebih aman. Mungkin ya, mungkin sekali lagi. Karena kalau dalam waktu dekat kemungkinan masih ada aktivitas. Kemudian sayangnya untuk jangka panjang aktivitas gunung ini sepertinya juga akan meningkat ya. Dengan jangka panjang di sini ada tadi yang pertama saya lihat ada kecelakaan dengan skala yang besar juga, korbannya cukup banyak di sini. Kemudian ada gempa juga, ada gunung juga yang masih akan erupsi. Jadi masih perlu harus dijadikan kehati-hatian di sini, dan juga bisa jadi Semeru malah. Yang bisa jadi akan erupsi dengan skala besar bisa jadi Semeru, bisa juga untuk wilayah Jawa Timur sendiri untuk gempanya. Ini hati-hati. Aku berkali-kali lagi kebayang Pacitan mulu, aku nggak tahu kenapa. Eh, Kalau ngomongin Pacitan tuh kayak ngeri, kayak pengen muntah, kayak apa gitu, nggak tahu. Kayak ada bayangan apa, cuman aku masih belum tahu ini kenapa. Ada yang tahu nggak sih kenapa sih Pacitan itu? Ada apa dengan Pacitan? Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja ya. Kemudian poin berikutnya yang saya baca di sini, angin masih jadi potensial sekali, hati-hati saudaraku, angin kencang masih potensial. Jadi kalau hujan anginnya kencang masih, banjir masih, tanah longsor masih, tanah bergerak masih. Jadi perlu hati-hati, dan sayangnya yang perlu saya sayangkan di sini, semalam kita bahas di video soal Jawa Timur yang masih harus waspada, ya kan? Dari intuisi yang aku baca di kejadian Semeru ini, atau banjir lahar dingin yang di Semeru, ini intuisinya pendek, bisa di titik yang sama, berarti intuisinya lebih cenderung akan kembali ke Jawa Timur itu sendiri, akan mengarah ke Jawa Timur sendiri, dan juga mungkin akan menjadi dalam tanda kutip musibah bagi Jawa Timur sendiri. Jadi potensinya ini akan kembali ke Jawa Timurnya, bukan kepada tempat-tempat lain. Lebih cenderung ke Jawa Timurnya sendiri. Jadi perputaran ini kayak ke situ balik lagi, ke situ balik lagi, begitu seterusnya. Rasanya kayak memang ada sesuatu yang cukup dipertimbangkan untuk Jawa Timur. Mudah-mudahan kan banyak ya, BMKG kan punya alat yang lebih canggih, kemudian di sana juga ada pemerhati pasti dong, tanah, gunung, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada riset dalam waktu dekat yang bisa melihat potensi apa saja di Jawa Timur, mungkin bisa artinya kalau emang harus ada, nauzubillah, kalau emang ada musibah dan seterusnya, supaya bisa ada penanggulangan dengan skala yang cepat, maksud aku gitu. Jadi bukan berarti kita mempercayai apa yang aku sampaikan, tapi kalau memang harus, misalnya ada potensi-potensi tadi, semoga bisa ditanggulangi lebih awal. Harapanku gitu ya. Tapi doanya semoga masyarakat Jawa Timur tidak terdampak apapun. Wes musibah ini gunung we rapopo, menghalangi jalan nggak apa-apa, mau menutup akses jalan juga nggak apa-apa, sih penting jangan ada korban jiwa. Biarkan mereka meluapkan emosinya, setelah mereka selesai meluapkan, ya sudah, nanti semuanya akan baik-baik saja. Harapan kita di situ ya. Oke, poin terakhir lagi kita tambahkan. Elemen tanah masih lumayan kuat, dan sayangnya masih cenderung terjadi di Jawa Timur. Kembali untuk Jawa Timur itu sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Sudah seperti itu saja yang bisa Mas Tulus sampaikan. Tentunya insya Allah kita ketemu lagi next video. Besok hari Sabtu Minggu Mas Tulus kebetulan tidak ada kerjaan, lagi sepi. Jadi besok masih bisa bikin video buat nemenin kalian ya. Sehat berkah buat kita semua. Insya Allah ketemu lagi di next video. Ya kalau Mas Tulus ada salah-salah kata pengucapannya, mungkin bahasanya kurang enak atau kurang sopan, saya minta maaf ya. Saya nggak ada maksud guru atau sok keminter. Kalau mungkin mengarah ke situ, ya saya nyuwun ngapunten. Sehat berkah buat kita semua. Ya. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi surat rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang
punya masalah, baik soal keuangan, kemudian soal rumah tangga dan seterusnya, semoga segera membaik, amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Yang saat ini punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen diusaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul, amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang laris manis, nggih, amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ini hari Jumat teman-teman, jadi Mas Tulus juga agak buru-buru supaya semuanya ke-handle dengan baik. Ini video mungkin sudah saya pastikan tidak akan tayang jam 11 ya. Mungkin lewat jam 11 atau saya segera mungkin saya edit habis syuting, nanti saya selesaikan. Sambil Mas Tulus cuci piring sambil beres-beres, oke? Semangat buat hari ini, semoga keberkahan bersama kita. Jangan lupa sedekah. Prasangkanya baik, doanya baik, semoga kebaikan bersama kita. Amin. Saya pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.